Tapi menurut lo pribadi ini bener gak sih RT itu sosok pria red flag yang ada di dalam buku yang lagi viral itu? Menurut Chris gimana tuh? Nggak tahu ya, karena aku juga nggak kenal sama yang bersangkutan. Tapi aku kenal sama Aurelia, aku syuting sama Aurelia dari dulu. Tahu beberapa ceritanya, cuman ya nggak tahu. Dulu juga suka cerita tentang ini. Sempet. Dan aku pun nggak bisa datang ke acara pernikahan. Masih pernah datang? Nggak bisa datang. Ada lah, nggak apa-apa, nggak bisa datang aja. Lagi nggak bisa Lu datang. gak boleh. setuju ya? Sebetulnya lu gak setuju Nggak dari setuju. dulu kan? Lu dari dulu udah gak setuju. Iya deh, kayaknya dari Diki Tapi dari dulu udah bingung, feeling. keputusan sahabatnya udah diambil. Waipan jualan burger. Yang beli dapat cendera mata. Pagi-pagi jadi seger. Lihat mata, lihat yang ganteng gini di depan mata. Sampai epotan loh. Aku juga mau pantun. Boleh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bukan pantun, itu yang lagi viral. Tapi ada pantunnya, ulang lagi. Sama ada ya? Iya, ada pantun simpel ini. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Indonesia, ibu katanya Jakarta ya. Chris Giana ini emang gak ada duanya. Kalau punya adik buat aku ya. Emang gue gak punya pantun. Terima kasih makan kentang. Terima kasih sudah datang. Isinya bah ya. Gak anak, gak bapak kalau bikin konten selalu viral. Belum lama ini kerjaannya bah ini ya. Buat konten yang gak ditonton 16 juta viewer. Lihat dulu ya. Yuk kita lihat. Dulu nih videonya nih. Yang waras. Gua rasa lu yang gak waras ya. Itu kan anak lu lagi makan berdua itu sama si Bang. Itu dialog siapa sih? Dialog siapa? Dialog siapa sih itu? Nggak tahu lihat di TikTok kayak seru banget gitu, kayak dialognya lucu gitu, kayak seru abis. Lu ikutan FOMO aja, seru-seruan, atau emang sekalian nyindir orang itu? Iya. Enggak. Tadi DM lo. Kan dapat pesan cinta loh. Iya. Iya. Iya kan ada yang di DM tahu. Oh ya? Iya. Ada. Dilaporin tahu. Oh ya? Iya. Kan nggak sebut nama. Orang dia dilaporin. Berasa berarti? Iya. Nah, Dilaporinnya tuh ke lapor Pak lagi. Oh ya Allah. Programnya dia itu. Iya. Tapi menurut lo pribadi ini bener gak sih RT itu sosok pria red flag yang ada di dalam buku yang lagi viral itu? Menurut Chris gimana tuh? Nggak tahu ya, karena aku juga nggak kenal sama yang bersangkutan. Tapi aku kenal sama Aurelia, aku syuting sama Aurelia dari dulu. Tahu beberapa ceritanya, cuman ya nggak tahu. Dulu juga suka cerita tentang ini. Sempet cerita. Jadi di saat itu, kan lu syuting itu udah lama ya? Lama banget kayaknya. Berarti saat kejadian dong ceritanya tuh? Oh enggak, waktu itu memang udah pisah jauh. Oke, berarti nggak lama dari... Jauh sih. Jauh. ya Allah. Ya ampun. Lama. Udah sempet dari yang bersangkutan, abis itu pindah ke teman aku, abis itu baru beberapa cerita-cerita dikit. Oke. Sebagai teman main denger cerita, kita aja kan baru taunya sekarang. Betul. Gemes banget. Apalagi lu saat itu kali ya? Iya. Makanya dia bikin video tadi. Bisa jadi tuh. Nggak juga. Tapi kakak sempat baca bukunya gak sih? Istri aku yang baca. Gak baca juga dia udah tahu semuanya. Udah diceritain. Berarti emang kisah nyata ya. Dan juga itu akhirnya banyak yang komen kan, salah satu harapan netizen tuh kalau bisa Green flag-nya tuh ini. Iya. Chris. Laki-laki Coba. suami green flag tuh salah satunya Chris loh. Sebagai suami green Diana. flag. Kalau tiba-tiba Siti udah mau berhenti dari dunia entertainment dan Iya. fokus jadi ibu rumah tangga dan mengabdi sama kamu, tapi Iya. kamu harus mengcover kebutuhan Siti semuanya. Gimana? Kan memang saat ini udah kayak gitu, ah. Oh iya kan dia nggak ngurus syuting. anak. Tapi kan nggak nyanyi, nggak syuting lagi. Tapi jadi kamu siap aja karena sekarang pun sudah dilakukan ya. Ya itu memang kewajiban seorang laki-laki nggak sih, ah? Betul, betul, Tanpa betul. harus diajarkan, tanpa harus diapain, memang Iya. itu sudah kewajibannya dan keharusan. Bener green flag banget. Dia green flag. Hijaunya hijau tua lagi. Tapi kalau gini kan
ada juga berita viral memenuhi semua kebutuhan termasuk kalau misalkan istri punya hobi, misalkan lifestyle-nya tinggi. Nah, kamu gimana? Aku maunya tas branded merek Herman misalnya. Ya itu memang dari awal aku nikahin Siti kan memang Siti udah punya nama duluan ya ayah. Aku nggak mungkin nurunin standar hidupnya Siti. Jadi gimana caranya aku bisa mempertahankan standar hidup itu ya dengan kerja keras supaya dia nggak harus menurunkan standar hidupnya meskipun dia nggak kerja. Jadi uang istri untuk istri, full? Pasti. Iya. Emang Pasti. kayak gitu kan. Harusnya. Di agama kan seperti itu. Gitu. Uang istri untuk istri, uang suami untuk istri. Bener begitu. Lanjut. Ya masih bahas soal update kali ini bukan soal perselingkuhan tapi Instagramnya Mas Kris Giana hilang. Bener hilang. Gara-gara kontenin Sarendul. Ya jadi emang Instagram aku kan full sama anak-anak ya. Terus Sarena joget, Sarena geol itu kayak ada beberapa orang yang report. Terus jadinya kayak Instagram ngedetectnya kalau misalnya underage, child abuse sama seksual content underage. Ya Allah. Ternyata bisa gitu ya? Iya. Dan memang mungkin maksudnya karena tidak semua orang yang nonton konten lu tuh Suka. berakal sehat juga. Kadang-kadang kan ada orang yang jadinya maaf ya mesum dan lain-lain. Penyakit. Mungkin itu justru melindungi anak lu sih. Betul sebenarnya. Aku pun udah sampai Meta US, sampai teleponan sama Meta US. Apa kata Meta? Nggak bisa katanya. Katanya nggak bisa kalau misalnya di Amerika tuh itu udah fatal. Kok bisa bahasa Indonesia Anak-anak- Meta US? Enggak, bahasa Inggris dong. Oh ini English. Kalau di sana tuh udah fatal kayak konten-konten anak kelihatan paha Boleh kayak gitu ya. terus joget-joget itu katanya fatal nggak boleh sama Tapi sekali. kan yang sedih tuh memori-memori yang hilang ya. Iya, Itu dia. foto-foto. Terus sekarang sudah yang lu di-upload. usahain sekarang apa? Lagi diusahain beberapa tempat, terus ke IT juga, mudah-mudahan bisa. Bisa kembali mudah-mudahan ya. Kemudian gimana kalau kita ketemu dengan pacarnya dia? Tapi ini bukan pacar masa lalu, ini pacar yang sekarang ya. Pacar yang saat ini. Karena wanita itu pacar pertamanya adalah bapaknya sendiri. Bapaknya. Oh ini dia Sharena. Halo. Ih, tar dulu, Kak. Rambutnya panjang banget. Ini rambut asli. Asli. Ini beneran. Asli dong. Dari lahir belum dicukur. Belum pernah dicukur. Cuman dipotong pas lagi kikah doang aja udah. Iya. Ini duduk sini. Sharena cantik banget ini. Cantik banget nih siapa yang make upin itu? Iya. Siapa yang make upin tadi? Sarendul make up sendiri. Enggak, Siapa yang make upin tadi? Mami yang make upin. Nih. Kok lucu banget kayak boneka tahu kamu tuh. Terima kasih Om. Iya sama-sama. Lucu banget ih. Kami pengen tiktokan sama kamu deh. Kami mau tiktokan sama Sarena ya. Boleh gak Yang mana, biasa? yang mana Yang ini dulu? nih. Yang lagi Yang viral yang ini EA. marah-marah mulu, marah-marah. Bukan hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu bernyanyi sama aku. Engkol. Ya. Ayo dong, cantik. Sama Dedi barengan. Tadi kan dia udah latihan. Kita udah latihan tadi. Bareng-bareng. Siap. Musik. 1, 2, 3. Banget sih. Sarena tuh udah kelihatan kayak biduannya. Iya bener. Iya. Kalau seandainya nanti remaja mau jadi biduan kayak maminya boleh gak sih? Boleh-boleh aja. Boleh. Aku nggak pernah melarang apapun itu. Kalau selagi masih positif ya nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau misalnya dia happy, lakuin aja. Iya. Sarena mau jadi penyanyi dangdut nggak? Kamu mau jadi biduan, Sharena? Enggak. Oh, enggak. Ya, Sibat nggak mau Sibat. Malu. Malu. Kamu jadi apa? Pengen jadi pemain sinetron? TikToker ya, TikTokers ya. Dokter. Beda-beda. Ntar tiba-tiba mau jadi dokter anak, ntar tiba-tiba mau jadi penyanyi, Iya, ntar beneran. tiba-tiba mau jadi aktor. Dokter anak yang bisa jadi penyanyi juga ya? Iya. Iya pinter. Ih, tapi lucu banget ya. Ini mah tapi seniman kayaknya ntar. Iya. Definisi itu, buah jatuh sepohon-pohonnya. Nyibat itu nyibat banget. Iya, nyibat banget. Nyibat banget. Iya. Iya, ini masa setannya Sibat ya, bener ya? Iya. Mukanya aku, kelakuannya Siti full. Coba ya, emang sedekat apa coba dedinya sama anaknya? Nih. Main Tes games tuh. nih, Games. Nih, kita. coba sekarang main gamesnya adalah nanti Dedi akan tulis jawabannya kok kamu dengan gambar aja ya. Nih, ini ada beberapa gambar nih. Nanti Sarena pilih gambarnya. Nanti Sarena pilih gambarnya dan ditebak di sini ya.
Nah, Serena pilih coba ya. nih. Oh, Coba, banyak coba kali. disebarin deh. Di gini Oh ya? iya. Oh iya. Coba ambil yang itu. Christian Abah, Yes. tes berapa tahu Dedi Chris tentang Sharena? Serena jangan kasih tahu ya. Jangan kasih tahu. Si Es Serena sih yang. krim atau coklat? Oke. Oke. Coba Serena jawabannya Jawaban apa? Serena apa? Kasih tahu. Es krim atau coklat? Apa? Es krim. Es krim. Dan jawaban Dedinya adalah es krim. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Boneka atau handphone ya? Udah belum? Dedinya percaya diri banget, Coba. kayaknya bener nih. Coba Serena. Tuker gak sih? Enggak. Jangan sujon ya Anda ya. Ya. Oke, jawabannya Boneka atau kalau Serena. handphone? Kamu pilih boneka atau handphone? Buka-buka kasih lihat ini pilihan Serena. Boneka. Jawaban Dedinya boneka juga. Wow. Bener, Dedi bener. Coba. Manggilnya Dedi atau Jadi atau Mami? Dedi atau Mami ya? Dedi atau Mami ya? Coba. Dedi atau Mami? 1, 2, 3. 3. Mau Dedi. Em. Beneran? Ben kata Dedi. Biasanya kamu bilang dua-duanya. Aku jawabnya both. Both. Karena dia nggak bisa ditanya mau milih Mami atau Dedi. Tapi kali ini mungkin dia lagi pengen ngejilat. Ada sama Dedi ya? Iya. Kalau lagi sama Mami ya Mami. Iya. Aduh, Mas, Mukanya jangan suka nyium gitu. Nanti aja lah. Gitu aja. Saya milih anak saya. Saya milih anak saya. Pilih masakan Mami atau masakan restoran ya. Pilih masakan Mami atau restoran. Udah? Langsung semangat mukanya. Iya bener. Emang Sibat masak juga? Hah? Kok ketawa? Ketawa. Itu sih. Hei. Enggak, hei. Ayo. Kayaknya enggak deh. Lu jangan bawa tekanan ya. Apa? Mami jawabannya Masak. Mami. masak beneran. Beneran bisa masak. Masak. Kok gitu? Gak usah ketawa-tawa yang di sana. Kenapa? Enggak ya? Dari Gani mangga ya. Paling beli dari luar terus pura-pura acting masak kali. Masak, kadang-kadang masak, kadang-kadang masakan Apa masakannya? Mbak, dibilangnya masakan Mbak. Itu ya itu masakan Mami. Masakan Mami. Masakan Mami emang enak ya. Paling enak masakan Mami ya? Jauh lebih enak daripada restoran ya. Paling enak masakan Mami. Nah, disimpan ya. Itu nggak percaya dia. Kalau Lanjut. teruai masak, kalau Oke. nyangetin microwave. Belajar atau tiktokan? Aduh ini mah udah jelas. Emang umur segini udah belajar ya? Udah dong, dia udah sekolah. Beneran? Dari umur berapa? Dari umur setahun. Emang kalau anak pertama tuh lebay sama orang tua tuh. Tapi itu bagus loh untuk melatih dia di depan umum seperti apa. Setahun. Setahun, dari setahun. Nah, coba anaknya pilih tiktokan apa belajar ya? Belajar. Oh, kamu Belajar. Oh, bohong. Belajar ya. Gak usah kata Dedi masa tiktokan. Ih, Dedi salah Belajar ya. Belajar ya. Iya. Jadi salah itu. Susternya ketawa tuh di sana tuh, lihat. Tapi abis ini kita punya kejutan buat Sarena tahu. Apa sih? Pokoknya nanti Sarena akan happy atau happy apa enggak ya? Aduh apa sih kejutannya? Happy apa takut ya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Pada pagi. Kamera Oh, situ. oke. Karena kira-kira udah tahu belum ya kejutannya apa ya? Tahu nggak? Udah siap belum? Ada apa Om? Coba kalau di sini ada apa aja itu apa? Kura-kura atau penyu. Itu yang gede-gede itu apa? Yang besar nih. Elephant. Yang besar. Bukan yang ini. Oh, iya. Ah, ini lumba-lumba ya. Ini elephant. Itu yang hitam putih tahu nggak? Hitam putih nih. Zebra. Yang tinggi banget tuh. Giraffe. Giraffe. Oh ini English ya. Nih ada kejutan buat kamu, siap ya. Mana Om? 1, 2, ada juga ya. 3. Ada apa banget. Ada apa itu? Apa itu namanya?
Lucu banget. Kapibara. Apa kabar? Balik air Si Mahi. Benar. Halo Kak. Halo. Balik kok. Ya, ini temannya Junet ya. Itu temennya si Junet bener. Iya, pernah ketemu sama Junet. Mahi banget ya. Ini, Mahi pakai baju apa itu Mahi? ini dia lagi pakai baju kayak mau camping gitu lah. Itu emang Sini. khusus Sini, kapibara kamu. enggak kan? Itu Ini Doki bajunya khusus. sebetulnya. Custom. Beneran bikin? Bikin. Ini kita jahit sendiri, kita bolongin sendiri juga. Pesen dong gue. Iya, ini topinya juga custom. Mahi. Mahi. Nih. Mahi. Kapibara ini beneran dia paling santai, hewan paling santai. Hewan paling santai, betul. Ini sama Mas Bro tuh sama ya? Sama. Mas Bro tuh santai, Mas Bro. Meme-nya kayak gitu ya. Pakai dia. Makanannya apa bang? Herbivora dia, sayur-sayuran. Iya. Tapi kemarin pas aku ketemu aku dikasih hewan pertama peridog. Prairie dog, Yang betul. kemarin nih aku mau buktiin dirawat nih. Wih, mana? Nih. udah gede. Iya, udah gede. Kemarin kecil banget. Iya ini udah digede kan? Nah, udah lebih gede. Nah, itu kan langka banget. Ini nanti bisa sampai 1,2 meter 1 tahun, iya. Iya. Dan ini tuh baru ganti kulit. Nah, baru saya diganti kulit, betul. Iya. Boleh, Kak? Lucu banget. Tenaganya agak kuat kalau Iya, lari tenaganya. dia. Orang dia mau ngumpul sama temennya. Tariga. Terus apa lagi, A? Ini aku kasih makannya tuh telur. Telur, betul. Hati ayam, jangkrik, betul. Betul. Iya. Ini tuh dari Argentina kan? Dari Argentina. Belum kasih nama, kasih nama jangan. dong. Nama siapa? Mas, Makan dia ayam. Dia makan ayam. Gimana? Makan ayam. Apa? Makan ayam, tapi ayamnya styrofoam. Enggak biasa dia lepain sebenarnya. Excited banget tuh, excited banget. Enggak dilepahin sama dia biasanya. Iya, dia cuma gigit-gigit kan dia pengerat. Iya, pengerat. Makanya iya suka gigit-gigit kayu gitu. Jadi Pengen berendam kali. bawa kapibara. Ini Fennec Fox. Fennec Fox, betul. Banyak orang pengen tahu kapibara tuh dari mana sih? Dari Amerika Selatan ya. Ini dari Peru. Si Mahi ini dari Peru. Dia awalnya ke Indonesia pengen nyantai kan, dipelihara gitu, malah makin sibuk dia. Udah kemana-mana. Kalau ini Fennec Fox itu berarti rubah. Rubah, betul. Berubah. Fennec Fox ini sebenarnya kata Fennec itu dari bahasa Arab toh, Pak. Ya? Iya. Fanak artinya rubah kecil. Oh. Itu faktanya gitu. Tapi dia galak gak? Katanya awalnya galak. Sebetulnya kalau hewan kayak gini, kalau baru tangkapan liar, pastinya ada potensi untuk menyerang kita. Karena dia nyerangnya itu belum tentu karena karena dia mau galak kan kita memangsa kita, tapi karena dia defensif aja mungkin. Dia mempertahankan diri Gitu. dia ya. Menggonggong gak sih? Dia suaranya lebih kayak hissing gitu sih. Jadi nggak gonggong. Gimana suaranya? Kirain Dia suaranya melayang. ini. Pinjam dulu 100. Oh itu Yang lain. itu bukan Fennec Fox. Apa tuh? Pinjam A. Nih topinya miring kamu nih. Topinya copot. Ini punya A. Kan kucingnya. Iya, jadi- Sarena mau lihat ya. Boleh. Jadi waktu pas aku waktu itu mau nikah, Iya. beliau mintanya maharnya kucing. Ya ampun, Jadi ini lucu kucing banget. mahar. Kenapa mah? Dari kecil. Karena lucu dia tuh. Kakinya Pas pendek. nikah lu minta kucing. Iya, Manskin. Munchkin. Kan dia ada di nikahan kita. Iya. Dia ada di kandang kecil dulu. Sayang itu sayang. Pakai baju. Manskin tuh kakinya pendek. Kakinya pendek, iya betul. Kayaknya gue Manskin deh maksudnya. Puasanya apa sih kok pelihara binatang tuh? Jangan nanya sendiri. Iya. Kita balikin coba di bawah. Iya. Puasanya tuh. Coba kepuasannya apa? Tapi gue pengen tahu versi lu. Nanti. Dia Puasnya tuh kenapa? kabur. Sebenarnya lebih kayak binatang itu kan Siapa yang kayak kita tuh suka kayak ada ikatan gitu kan sama dia kan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kayak kita tuh mau sendiri me time, tapi kalau animal lovers tuh kayak sama binatang lebih
lebih oke gitu, ngilangin stres kita kan. Iya benar. Walaupun kita kayak orang gila ngobrol sama dia ya kan. Jadi kalau orang punya semakin banyak hewannya berarti semakin stres tuh orangnya. Ngomongin diri sendiri. Kurus hewan ini kan pasti biayanya gede ya. Lumayan. Kamu per bulan bisa habis berapa buat kurus ini binatang-binatangnya? Berapa? Berapa sih ya ampun kayaknya. Aku juga belum pernah denger sih. Coba dijawab. Berapa sih pas balik? Ya ampun. Ya 10 kali UMR Bekasi lah. Iya, buat biaya makannya ya itu. Aduh. Karena yang paling mahal sebenarnya kayak gini nih, yang makannya daging ya. Dan ada kucing serval juga kan 1 kali makan dia 1 kilo daging ya, 1 kilo daging atau ayam atau daging sapi kan lumayan tuh. 1 kali makan. Mana ayamnya direndang ya. Beda dong. Abis ini kita itu dong main challenge, kita tantang ya. Semuanya untuk pose bareng sama peliharaan-peliharaan kesayangan ini. Dengan pose yang paling unik ya nanti ya. Oke. Ini bisa dinaikin situ nggak sih? Bisa sih dia. Mahi bisa Tapi Mahi. berat aja. Sini aku naikin dulu. Ke tengah dulu, ke tengah. Oke. Ya justru malah harusnya sih lebih anteng. Nah. Hai. Ih, ada suaranya. Kok ada suaranya? Ya. Oh suaranya kayak sendal yang anak-anak ya. Iya. Anteng ya Mas Bro. Yuk Mas Bro. Allah lucu banget. Topinya kemana, Ceng? Oh. Oke, pose pertama, Chris. Foto. Sama Sarena. Jatuh dia. Jatuh dia. Nah, diam sayang. Pose foto. Satu. Oh, oke. Thank you ya sudah bawa binatang-binatang ini ya. Terima kasih. Anak kecil itu diperkenalkan dengan binatang itu bagus ya. Iya, karena belajar langsung kan, jadi bisa tahu. Karena kapibara tuh bulunya itu kasar kayak ijuk gitu kan. Iya. Karena kalau lihat di video-video kan kelihatannya kayak lembut gitu ya. Padahal enggak. Sekarang kita bakalan ngobrol juga lebih dalam dengan seseorang yang pernah menikah muda dan sayangnya berakhir perpisahan. Mudah-mudahan tidak dengan kalian semuanya ya, dengan kita semuanya ya. Iya. Udah, yuk ini dia. Ada Daya, ada Diki, 2D. Iya, 2D. Iya bener. Nah, ini kan kalian udah kenal sejak lama banget ya. Betul. Nah, sekarang kan dari berbagai macam permasalahan hidup Dahlia Polan. Diki mau bilang apa ke dia? Ya udah buat Dahlia Polan yang semangat aja. Iya. Tetap kuat menjalani hidup. Kuat banget. Hidup terus berjalan. Dahlia tuh orang yang kuat, orang yang hebat. Pokoknya Enggak nangis, ya, enggak. pokoknya semangat aja terus buat kamu. Beruntung ada sahabat ya. Kadang mungkin ada perlu tempat bercerita. Benar. Even cuma didengerin tanpa solusi pun itu udah Betul. cukup. Bukan cuma dipuk-puk doang, nyender, ngerenung bareng-bareng itu tuh udah enak ya. Untung ada sahabat. Kau dikasih kesempatan ngomong ke Diki apa? Makasih, udah jadi temen yang baik, selalu support, selalu dengerin walaupun sebenarnya mungkin dia udah kesel dengernya. Cuman makasih, tetap ada buat aku gitu. Ini kalian tuh temenan tuh gara-gara apa sih? Gara-gara GGS. GJS Oh iya. Itu udah lama banget. 2014. Tapi kita udah kenal duluan dari sebelum itu. Tapi belum deket. seakrab sekarang. Ya. Dulu dia sempat jadi model video klipnya kita, Semesta Ada Cinta. Oh, dari situ Dari sampai situ. sekarang terus berlanjut. Ya, akhirnya dia nyapa pas kita syuting GGS. Aku aja belum sadar ada dia di situ kayak, "Hai Kak," dia bilang gitu. Apa ini gitu? Karena mukanya udah beda kan. Udah berubah. Terus ternyata Dahlia orangnya asik. Akhirnya kita jadi Makanya dekat. sampai sekarang ya. Sekarang tuh merhatiin sosial media nggak? Sedang banyak bicarakan tentang child grooming. Remaja, usia muda, dekat dengan yang jauh lebih tua, kemudian tereksploitasi dalam berbagai macam hal. Lu pernah mengalami nggak? Enggak lagi. Tapi ngelihat fenomena itu yang lagi diomongin orang-orang banyak, kekerasan, ancaman, eksploitasi. Bingung juga ya kalau ditanya gitu ya karena kita
Gimana kamu? Enggak, saya sih enggak. Cuma maksudnya Tanggapannya? tanggapan aku agak bingung juga ya kalau misalnya ditanya gitu, karena kan kita sebenarnya nggak bener-bener ngerti kan Ya. child grooming itu seperti apa sebenarnya. Jadi kalau ditanya tanggapan soal itu bener-bener nggak tahu sih aku. Pernah dekat dengan orang yang jauh lebih dewasa Ya, nggak? usianya. Ya kan mantan suamiku juga jauh. Oh, iya, iya. Jauh. Beda berapa tahun? Beda 12 tahun. Kadang-kadang tidak merasa terjadi seperti itu, tapi mungkin sebetulnya iya. Tapi kan beda usia itu tidak selamanya child grooming. Nah itu banyak yang dia, terjadi. maksudku tuh itu. Jadi nggak selamanya, makanya aku nggak ngerti, nggak tahu. Saat itu tuh lu nikah umur Nikah muda kan ya Dahlia ya? Belasan umur siapa? 18. 18 itu kan sangat muda. Apa yang memutuskan lu untuk menikah muda? Apa ya? Tapi nggak tahu ya, kalau menurut aku, pemikiran aku di saat itu tuh emang dewasa sih sebenarnya, dan emang aku Dia merasa ada sesosok Lindung. pelindung, terus Iya. pengganti. Karena kan dia kan lama nggak ketemu papahnya mungkin ya. ya Di saat ketemu calon suaminya, ketemu pacarnya, mungkin serasa ada yang ngegantiin sosok papanya gitu. Tapi levelnya nggak sampai ke child grooming kali ya. enggak. Iya, 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 iya. Tidak. Dan itu dia, tidak selamanya yang beda usia lebih jauh itu mengalami hal yang sama. Iya. Seperti halnya perceraian, gak semuanya jadi broken home. Iya. Ada juga yang enggak gitu kan ya. Itu sekarang kedepannya ini gimana dong sekarang? Apa tuh? Pisah tuh berapa lama ya? Menikahnya kan berapa lama total? Hampir 10 tahun. Terus akhirnya kemarin benar-benar selesai itu November. November 2025 selesai. Apakah Baik-baik sekarang- saja? Iya. Baik-baik aja kok. Masih sering nginep sana, gantian jagain anak-anak. Karena kan aku nggak sama Fandi tuh sekarang pengen jadi temen supaya anak-anak tuh nggak kehilangan figur Co-parenting orang ya. tua. Iya. Lu katanya lu pernah sampai takut ketemu orang lain, menutup diri. Iya, sempat. Insecure. Sempat. Mungkin karena kalau aku sih berpikir positifnya karena kan kelamaan di rumah kan, hampir 10 tahun di rumah, terus nggak ketemu sama temen, apa segala macam. Mungkin itu yang bikin aku, salah satu hal yang bikin aku jadinya ketemu orang tuh Kadang bingung juga bingung jadinya. gitu, Iya. karena kebiasaan di rumah sama anak-anak. Anaknya 3 ya? Bareng lu semua sekarang? Enggak, tinggal sama Fandi, Oh gitu? Sama bapaknya? sama bapaknya. Keputusan pengadilan emang seperti itu? Enggak, bukan keputusan pengadilan, lebih ke keputusan berdua sih. Kenapa? Karena kan yang tinggal di rumah itu Fandi. Terus Oh, ini kan kamu yang pergi ya? iya, aku yang pergi. Jadi aku pikir anak-anak kayaknya lebih baik di situ aja deh. Soalnya kan fasilitas mereka semua juga ada di rumah itu. Tapi sering ke situ nengokin? Iya, aku nginep seminggu. Aku tuh pasti ada seminggu sekali nginep di sana 2 malam, 3 malam, baru pulang. Ya udah balikan lagi aja, kenapa sih? Gimana Ki? Kayaknya Kalau ikut, udah cukup. ya udah. Mungkin situasi seperti ini jauh lebih baik justru ya. Iya. Ke anak-anak, begitupun ke kalian berdua ya. Betul. Sempat nyesel nggak menikah muda? Enggak sih. Aku sampai sekarang kalau ditanya nyesel nggak bisa bilang nyesel, karena kalau misalkan aku nggak nikah sama Fandi, aku nggak akan punya 3 anak lucu itu. Gitu. Kedepannya akan mencari sosok pria seperti apa? Kamu dicari, yang dari kemarin ditanyain mencari sosok pria. Iya. Ya ini aja baru kelar. Nah, dulu. Ya. Jangan sampai kelamaan tuh kayak yang di ujung, kelamaan aja sampai kebingungan. Udah ke masa tengah sudah. Ah, Masa tengah. Jangan nggak belum buru-buru. kepikiran. Udah kelamaan. Tanya udah berapa lama? Lagi dik, udah kelamaan. Sentenggang udah nggak ada waktu lagi. Harus enggak gitu. Tapi udah berapa lama kata Irfan? Udah berapa lama? 10. tahun menjadi Udah 11. 11. Kemarin masih 10 loh, sekarang udah 11 loh. Minggu depan 12 kayaknya nih. Aku aja jomblo 8 tahun, aman-aman aja. Lah, Cowok ini dengan jodoh cewek di depan beda. mata loh. Nggak agak. Biasanya jadi teman jadi Ini teman jodoh loh. depan mata loh Diki yang Iya makanya. Gitu dia. sahabat mah kayak
kayaknya udah Iya. hilang rasa ya. Udah Nggak terlalu bisa. dalam kita Tapi tahunya. banyak netizen jodoh-jodohin kan? Banyak. Banyak Cuman nggak banget. bisa, aku sampai bales. Kagak bisa, sahabat kandung. Iya, kita kan satu keluarga. Bukan sahabat karya juga sadap. Keluarga vampir. Tapi bagaimana dengan postingan Diki yang ini nih? Ini dia. Jadi Dahlia bikin hidup kamu lebih bahagia. Emang Jangan nangis. Enggak, kita kan tuh sahabatan udah lama banget kan. Terus sempat terpisah karena Dahlia menikah. Akhirnya sekarang udah gak suka deh. jadi Dahlia bikin hidup kamu lebih bahagia. Emang seru. Jangan nangis. Janji gak? Matanya Diki udah merah. Kenapa? Enggak, kita kan tuh sahabatan udah lama banget kan. Terus sempat terpisah karena Dahlia menikah. Akhirnya sekarang udah gak suka deh. Akhirnya bahagia bisa bareng lagi gitu kayak dulu. Dengan sosok Dahlia yang Dahlia yang sosok Dahlia yang orangnya yang ceria, terus yang selalu bikin aku bahagia, terus kayak selalu mendengarkan apapun keluh kesah aku, ngasih solusi apapun yang aku rasain. Iya. Terima kasih banyak. Sekarang kita udah bisa bareng-bareng lagi kayak dulu. sosok ini yang menghidupkan. Iya, karena kita tuh di lokasi dulu berdua terus. Lu capek sebelum. Ya, nggak usah nangis. Tapi lu tipe sahabat yang posesif gak sih? Enggak. Enggak, Ketika dia mau deket sama orang, nikah sama orang, lu termasuk yang ngasih masukan, ngasih pertimbangan. Dulu mungkin waktu ya ini aja sih kayak dulu aja sebelum satu hari Dahlia sebelum mau nikah malam-malamnya dia bareng sama aku dulu. Iya, dia nangis dulu, nangis dulu. dia. Yakin, Kayak kamu yakin udah mau nanti nggak married bisa main lagi sekarang. sama Bikin aku. nangis kenapa? Kayak karena aku tahu ke depannya kita nggak akan bisa sering bareng-bareng. Iya. Dan aku pun nggak bisa datang ke acara pernikahan. Masih pernah datang? Nggak bisa datang. Ada lah, nggak apa-apa, nggak bisa datang aja. Lagi nggak bisa Lu datang. gak setuju ya? Sebetulnya lu gak setuju dari dulu kan? Lu dari dulu udah gak setuju. Iya deh, kayaknya deh, Diki Tapi dari dulu udah bingung, feeling. keputusan sahabatnya udah diambil. Ya namanya orang udah ada pilihannya ya, udah jatuh cinta. Ya. Ya mau gimana, jadi aku pun ngelarang pun nggak bisa kan. Ya ada keputusan dia sendiri. Tapi alhamdulillah kan ada buah hati, buah dari cintanya ada Iya. 3 anak yang lucu itu ya. Iya. Kan kita nggak tahu juga ke depannya seperti apa ya. Kebetulan jodohnya tidak panjang. Dulu pas lagi nikah tuh emang jarang banget ketemu atau gimana? Lose kontak atau bener-bener akhirnya jadi jauh? Jadi sebenarnya kayak kita aja waktu di lokasi itu cuman kita berdua tuh deket, ya udah. Cuman di lokasi tuh Panji tuh kayak mantan suaminya tuh nggak tahu. Kalau kita berdua tuh deket. Iya, sahabatannya Karena aku menjaga perasaan, menjaga hubungan. Takut jadi fitnah dan lain-lain. Iya. Jadi kalau misalnya di lokasi tuh kayak orang nggak kenal aja kalau misalnya lagi ada Pernah pacar. jaga lah. Gila, beneran? Beneran. Awalnya sedekat banget. Saat itu belum nikah. Belum nikah. Langsung jaga jarak. Jadi kalau misalnya pacarnya lagi datang, mantan suaminya lagi datang, kita tuh kayak langsung jauhan, kayak nggak kenal. Itu menyakitkan tahu. Gue curiga jangan-jangan ada rasa sebetulnya. Enggak. Bener-bener sahabatan. Bener-bener Kenapa harus sahabatan. menjaga jarak sih? Cuman takutnya mantan suamiku itu cemburu, Memang basic takutnya karena orangnya pencemburu atau sedikit. Tapi Dahlia dulu ketika masih syuting, masih single, kemudian menikah, sekarang sudah single lagi, single mom. Ada beda nggak karakter dia? Beda. Apa bedanya? Sekarang udah kembali ke seperti karakter yang dulu. dulu. Oh justru ya, makanya itu. Justru itu, Dulu sekarang. sama yang sekarang, yang setelah melewati yang ini nih. Balik lagi. Dulu sempat setelah waktu menikah, justru Dahlia tuh kayak orang yang berbeda. Jadi lebih pendiam, terus lebih menutup diri? So, menutup ibu-ibu diri. Betul. Apa karena udah jadi ibu kan berbeda gitu Iya. Dahlia? Iya. Sekarang udah balik lagi
ke Dahlia yang dulu karakternya yang ceria lagi. Jadi sekarang kalian main setiap hari atau seminggu berapa kali ketemuan buat main bareng? Pokoknya kalau ada waktu, kalau misalnya dia Aku tinggal lagi Bali soalnya. Dia tinggal Bali. Jadi kalau misalnya dia lagi ada syuting di Jakarta, aku pasti bakal sempetin setiap hari nemenin. Iya. Setiap hari? dengerin. Seru tahu yang itu tuh jarang banget tahu dapat sahabat kayak gitu ya. Iya banget, selalu ada ya. Hadir di saat butuh. Nah, mendingan gini aja deh. Supaya mengetahui mereka tuh sebetulnya seperti apa, kita ada fakta atau dusta. Biar tidak ada rahasia di antara Atau kita. dusta. Iya. Ngapain? Coba silakan. Siap ya. Fakta atau dusta? Dahlia Poland sering nangis sendirian di dalam kamar. 1, 2, 3. Fakta. Nah, Mama ya. Tahu Tahu. cerita Dahlia. Cerita karena Atau di kita, kamar teleponan sama kamu. oh iya, kadang-kadang kan kalau misalnya kita dia di Bali, aku di Jakarta, dia lagi sedih pun aku tahu karena dia pasti telepon aku. Lanjut ya, fakta atau dusta? Dahlia Poland pernah dideketin cowok bule di Bali. 3, 2, 1. Banyak lah yang deketin dia. tapi mah. tumben biasanya kan muka dia bule. Bule tuh biasanya sukanya main Indonesia banget. Ya. Ini kan kebule-bulean. Ya mana saya tahu, saya kan nggak tahu. Sebenarnya emang tipenya yang Indonesia banget. Cuman yang deketin mungkin banyak yang Malah bule, bule. lagi bule. Lu mah. Jadi gue mau kasih yang mana nih? Nah, udah kan jujur. Kita kan harus jujur saat Harus ini. jujur. Fakta atau dusta? Dahlia Poland terlihat independen dan selalu ceria padahal sebenarnya rapuh. Fakta. Oh, serapuh apa? Cengeng aku tuh. Cengeng ya? Aku tuh cengeng banget sebenarnya. Makanya itu dia, kalau ketemu kita kan selalu nangis aja, ada aja. Ada aja yang dinangisin. Jadi 2 orang cengeng kumpul ya. Ini juga cengeng. Juga kan Ikut dong, gue juga cengeng nih. cengengesan kalau ama ya. Oke lanjut ya. Fakta atau dusta? Dahlia Poland jadi lebih boros setelah jadi single lagi. Fakta. Oh iya. Iya. Fakta. Borosnya dalam hal apa? Enggak, maksudnya dia lagi sering ini aja, main aja, jalan-jalan terus. Tapi nggak seboros Ini kan- itu. Tapi ya nggak seboros itu sih, tapi maksudnya lagi sering keluar aja. Gitu, karena kan dia kan masa mudanya Menikmati kesempatan. ya, iya. menikmati masa muda yang hilang dulu. Me time, me time. Ikut deh. Karena dari 12 kan Dia baru sadar ya juga ya. Oke. Abis udah malam tahu telepon kayak aku lagi di sini nih, aku lagi di sini nih gitu ya. Makanya tinggal disebut boros, ada yang bayarin kali. iya kayaknya Kalau deh. kata lu boros gara-gara jajan terus, kalau ada yang bayarin mah nggak boros kali. Dia mah dia anti dibayarin, dia anti. Iya, dia dibayarin. Anti aku beneran. Nggak bisa dia. Nggak bisa aku dibayarin. Enggak beneran. Iya. Aduh kalau ada orang yang suka sama dia pun, dia dikasih sesuatu, dikasih kado, katanya ngapain? Iya. Kayak dia kayak aneh gitu, kayak maksudnya, oh kok ngapain ya cowok ngasih Kau ngasih hadiah harus ngasih yang gitu. lebih lagi dari itu. Kayak, gitu. Enggak. Makanya gue pikiran Raffi ngasih gue mobil biar Iya. At least yang setimpal lagi. At least yang setimpal. Oke, next. Oke. Fakta atau dusta, Dahlia Poland sudah membuka hati lagi untuk pria baru dalam hidupnya. 1, 2, 3. Gimana Ki? Dusta aja ya. Enggak, sebetulnya Enggak, udah sebenarnya ada. udah ada. Diki juga nutupin. Sebetulnya dia udah membuka hati. Iya. Tapi belum ada yang datang juga jadi dusta. Cuman kalau untuk membuka hati untuk Sama yang lain. kayak sama yang baru. gimana belum. Tapi kalau move onnya sudah. Sebetulnya yang deketin banyak tapi belum ada yang klik gitu aja.
Ini pertanyaan khusus untuk Buat Diki ya. Diki. Oke. Ya. Fakta atau dusta, Diki jadi makin fashionable setelah dekat dengan Dahlia? Enggak. Dia mah dari dulu udah fashionable. Iya, dari dulu grup apa Dik? Jadi lupa. Smash. Masih smash, Iya masih kan, smash. masih Oh nggak bubar ya sih? Enggak belum masih. Smash bubar nggak sih? masih. Raga. Oke, next. Fakta atau dusta, Diki jadi lebih protektif ke Dahlia setelah Dahlia single. Enggak, dusta. Emang iya? Iyalah. Ngapain lu protektif sama gua? Ya maksudnya kan sebenarnya itu dari dulu. Kan dari dulu. Biar kedepannya bisa memilih ya mencari yang lebih baik Maksudnya aja. yang kemarin kurang baik itu gimana sih? Ya maksudnya banyak lah yang Ya, fakta atau dusta, Diki trauma dan malu main sinetron jadi vampir. Walaupun dari sinetron itu kan jadi makin terkenal sih ya. Iya, jadi begini berarti. Tengah-tengah. Iya, Semua iya anak sih. GGS itu pas lihat itu tayangan ulang itu dulu kok gitu banget. Tapi emang zamannya itu tuh keren banget beneran. Keren. di zamannya. Zamannya. Masalahnya syutingnya yang capek kak. Ya syuting mah capek juga Seminggu semua. nggak pulang di hutan kayak gitu-gitu kayak jam 2 pagi kita adegannya fighting berantem itu kan kayak baru pertama kali aku masuk rumah sakit gara-gara syuting sinetron itu. Mana nyamuknya gede-gede. Iya betul. Ini nyamuk. Apapun yang pernah terjadi di lalu disyukuri saja. Iya, betul. Karena masa lalu makanya kita di masa kini seperti ini ya. Oke kok gitu. Nih, ada terakhir nih, A. Boleh boleh. Gitu. Ini gong banget nih soalnya. Apa tuh? Fakta atau dusta, Diki pernah nyatakan cinta ke Dahlia tapi ditolak. Enggak. Gak pernah ternyata ah. Gak mungkin itu gak mungkin. Gak mungkin. Belum. Enggak, lu mah bercanda. Belum. Kalau tiba-tiba suatu saat nih ya, entah siapa yang hilaf ya. Tiba-tiba Diki nyatain cinta ke lu terima atau enggak? Tolak. Tapi Diki, Lu jangan aneh-aneh, lu mah bilang belum-belum. tapi nanti Diki jadi jadi kita lagi. berjarak setelah nanti kamu tolak. Enggak. Enggak, takutnya nanti kalau misalnya kita pacaran, takutnya nggak bisa sedekat ini lagi. Kalau misalnya Makanya kita lo pertahanin putus. Ya kali aja Iya. kalau pacaran justru makin deket. Takutnya kan kalau misalnya ntar Diki, lu stop gak? Ntar jadi gosip. kalau putus, misalnya nih kita kan sahabatan sekarang. Terus tiba-tiba jadi pacaran. Terus kalau misalnya putus, jadinya nggak deket lagi kan? Enggak, sama Nggak- kita kan nggak sampai sahabatan kawin, lagi. sampai nikah. kan deket dong. Gimana kalau lu punya anak dari Diki gitu, hey? Tapi Dahlia tipe kamu kan? Hah? Mukanya. Ada rasa ini. Yaudah. Mbak. Dari gue lihat aja lu berdua mirip lo makin lama lo. Nah, karena ada kakak. Kita tunggu saja ya, Ya. perkembangan kisah cinta mereka. Enggak, nyanyi nah. I know you so well. Enggak dong, ada cinta. Tidak kalau gitu ya, thank you sudah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu saja kisah mereka berikutnya seperti Iya. apa ya. Mudah-mudahan Doain bahagia aja, dengan ya. cara masing-masing, oke? Sampai ketemu lagi, dadah, bye-bye. Bye.